Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Developer Student Club lead and start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Join us in building a global community for students. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi kepada sesi lanjutan, dan tadi untuk melanjut tadi yang belum terselesaikan dari materi sebelumnya. Jadi untuk memperefisienkan waktu, saya serahkan dulu ke Kak Rom sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Gimana, Kak? Oke, jadi yang tadi sesi sebelumnya kan mau tampilkan apa lagi? Mau tampilkan yang sudah di coding gitu, yang bagian resecular view. Jadi di sini saya akan tampilkan share screen. Sudah tampil? Ada? Sudah tampil? Ada, Kak. Oke. Oke, share ya. Sini saya buka, ini saya lewat HP saja. Pinjam kabel USB. Nah, ini lihat hasilnya untuk resecular view yang tadi sudah kita coding. Jadi bisa dilihat di sini, kan tadi di codingannya itu mana itu? Nih. Di sini kita membuat data di mana datanya itu dari 0 sampai 100. Jadi ya dia tampil dalam bentuk list seperti ini, list ke bawah dari 0 di scroll terus ke bawah sampainya angka 100 didapat. Jadi seperti itu. Jadi kan kalau ini dia apalagi namanya? Kalau ini kan angka. Kita bisa juga gunakan contoh kayak tadi yang dalam YouTube, ada di situ kan dia gambar, ada juga apalagi bisa juga button, ya, banyak view bisa dijadikan list untuk resecular view. Ya, seperti itu sih mungkin. Mungkin nih pertanyaan dulu karena tadi kan sesi pertama tidak ada sesi pertanyaan, atau mau lanjut lagi ke bagian 2 itu navigasi. Bagaimana teman-teman? Ya, gimana serta workshop kalian teman-teman, gimana? Ada pertanyaan? Atau kita lanjut dulu? Oh, lanjut dulu. Kayaknya lanjut dulu, Kak. Oke, jadi kita lanjut dulu ya. Oke. Apa sekarang? Ini dia. Oke, presenter view. Oke, sudah terlihat? Udah, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjut lagi. Sekarang sudah masuk di part 4. Di mana part 4 ini kita akan membahas tentang app navigation, jadi tentang navigasi pada suatu aplikasi. Jadi apa yang akan kita pelajari? Yang pertama ada multiple activities dan intent, app bar, navigation drawer dan menu, ada juga fragment, navigation pada sebuah aplikasi, lalu ada juga perilaku navigasi custom lainnya, lalu navigation UI dan akhirnya fragmentnya. Oke, kita langsung saja masuk di bagian pertama, yaitu multiple activities dan intent. Sekarang kita lihat multiple screen pada aplikasi. Oke, jadi di bagian sini, terkadang fungsionalitas aplikasi dapat dipisahkan menjadi beberapa layar. Contoh, melihat detail item tunggal, misalnya produk di aplikasi belanja, membuat item baru, contoh email baru, tampilkan pengaturan untuk aplikasi, baru mengakses layanan di aplikasi lain, misalnya galeri foto atau menelusuri dokumen. Maksudnya yang kayak begini itu seperti apa? Tunggu di sini saya coba untuk buka apa ya bagusnya. Saya coba.
Sini saya akan coba buka, karena di situ dia bilang membuat item baru, contoh email baru. Maka saya akan buka Gmail. Ini seperti ada di sini. Bisa kita tulis, misalkan kan kayak membuat email baru. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita bisa bikin, misalkan bisa bikin tampilan seperti itu dengan adanya activity lagi. Tapi bagaimana caranya supaya dalam satu activity bisa dibuat untuk beberapa tampilan. Jadi itu namanya multiple screen pada aplikasi. Jadi nanti untuk implementasinya itu ada di bagian fragment. Seperti itu. Jadi itu nanti mungkin tadi cuma sekedar informasi saja. Baru lanjut lagi. Materi kedua itu adalah intent. Nah, meminta tindakan dari komponen aplikasi lain seperti aktivitas lain. Sebuah intent biasanya memiliki dua informasi utama, yaitu apa-apa aksi yang akan dilakukan. Contohnya action view, action edit, sama action mind. Lalu yang kedua, ada data yang akan dioperasikan, contoh catatan seseorang dalam database kontak. Umumnya digunakan untuk menentukan permintaan untuk transisi activity lain. Oke, jadi ya, secara kasar, intent ini istilahnya perpindahan aplikasi. Perpindahan, ya bisa juga perpindahan aplikasi, ya, bisa juga perpindahan antar activity. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa buka aplikasi, apalagi ya, misalkan paling sering itu adalah WA. Nah, ketika buka WA, terus teman-teman lagi buka di bagian chat, ya misalkan chat atau grup. Nah, itu di situ digunakan intent, digunakan fitur intent. Jadi untuk berpindah-pindah seperti itu, istilahnya menghubungkan antara activity, dua activity itu menggunakan intent. Seperti itu. Oke, jadi di sini yang pertama ada namanya explicit intent. Explicit intent itu memenuhi permintaan menggunakan komponen tertentu, menavigasi secara internal ke activity di aplikasi, lalu menavigasi ke aplikasi pihak ketiga tertentu atau aplikasi lain yang telah ditulis. Contohnya explicit intent, menavigasi antara activity di aplikasi Anda, itu seperti ini, dan ini juga ada menavigasi ke aplikasi eksternal. Oke, sekarang kita coba deh yang bagian ini. Untuk view not detail. Oke, kita lanjut di SC2. Di sini, nah ini kita apa? Kita anukan dulu ini dari secular view. Harusnya di SC3 tadi ini ya. Bikin baru deh. Kita new, kita new project. Nanti next, sorry tadi harusnya di SC3, sekarang di SC4. Oke, bahasa Kotlin, minimumnya saya gunakan yang tiket, VS 19. Oke. Sini ada sekedar view, hapus kelas dulu. SC2, SC2 juga. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Contoh explicit intent. Function view not detail. Oke. Kita bikin yang sederhana dulu deh untuk intentnya. Kita definisikan, kita bikin dulu di sini, kita ganti di sini jadi ini namanya activity 1. Activity 1. Gimana? Kita size-nya berapa tadi, size-nya 20 SP. Baru color, text color-nya itu black. Oke. Bisa nih. Oke, sudah ini kita tambahkan lagi button. Button di sini. Oke. Kenapa ini enggak button? Oke, kita taruh di sini. Ini kita taruh di sini. Ini juga taruh di sini. Oke. Ya, seperti ini. Kita kasihkan margin atasnya itu kisaran 24 ya. 24 pip. Oke. Kita di sini ganti teksnya menjadi ke activity 2. Oke. ID-nya di sini kita btn 1. Saya berikan vektor. Oke. Oke, jadi tampilan untuk activity pertama itu seperti ini, activity main.
Lanjut lagi, sekarang kita coba untuk membuat aktivitas selanjutnya, aktivitas yang akan dituju. Jadi kita klik kanan di bagian nama package, new, kita bikin lagi activity baru, namanya di sini activity, lalu kita pilih yang empty activity juga, main activity 2. Oke, jadi kan yang tadi sebelumnya namanya main activity itu saja, kita bikin lagi di sini yang secara default namanya main activity 2. Oke, finish. Oke, sekarang tampilan activity pertama sudah, kita bikin activity kedua. Yep. Sekarang kita langsung saja mungkin copy dari sini teks ini teks 1 ID-nya ya. Lalu kita copy ke main activity 2, activity main 2, di mana di sini dia ID-nya teks 2. Oke, di sini activity 2. Oke. Jadi ketika kita tekan ketika kita tekan ini teks 1. Ketika tekan tombol ke activity 2, maka yang akan tampil adalah activity main 2 yang ini. Oke, sekarang coba kita codingannya. Saya simpan di sini untuk pasangannya ini. Ini di sini dengan pasangannya. Oke, kita lihat dari slide. Sini ada function. Oh, dia pisahkan dalam bentuk function. Oke, kita bikin simple. Coba kita file misalkan dtn act1 titik 2 button sama dengan find view bid x. Oke, r.id. Saya di sini tidak menggunakan data binding karena akan kalau data binding pasti di sini ada setting lagi di Gradle juga. Jadi langsung saja untuk agak lama di sini apa lah karena sedikit juga widgetnya. Lalu sudah di sini. Kan sini btn act1 dot set on click listener. Sorry, sini harusnya yang ini new view. Di sini kalau button saya lupa juga di sini codingan. Saya buka dulu yang pertama, ada di situ untuk klik window. Oke. Oh, langsung ya. Sorry. Dia pakai ini. Bukan. Kita pakai yang ini. Oke. Jadi kita ingin intent dari main activity ke main activity 2. Dilihat dari slide, file intent sama dengan intent. Intent sama dengan intent. Oke. Sini this comma not activity.class.java. Oke, jadi di sini yang kedua adalah tujuannya kita mau kemana. Class.java. Oke. Terus start activity intent. Oke, jadi untuk proses untuk mulai intent ya ada di sini start activity intent. Ketika ini tidak maksudnya tidak ada atau kita kasih komentar seperti ini, maka ya walaupun tombolnya ditekan yang ini, dia tidak akan berfungsi karena untuk proses pemindahannya ada di sini. Start activity di mana isinya itu yang intent adalah metode yang ini. Ada perintah yang ini. Coba kita coba apakah berhasil. Mana apa ya? Batal, coba saya ambil ya. Saya konekkan ulang. Oke, kan global. Oke. Terhubung. Lihat di sini. Di sini saya kasih komentar untuk start activity-nya. Lalu saya jalankan otomatis ketika dijalankan,
maka dia tidak akan bisa berproses walaupun sudah kita ubah di sini tidak jadi komentar. Kecuali misalkan sudah kita ubah jadi tidak jadi komentar kembali seperti ini, lalu kita run kembali baru berfungsi. Karena ini prosesnya masih proses instalasi, jadi tetap kita tetap mengacu sama yang proses yang di awal seperti itu. Apa namanya? Bagian 1. Kita lihat lagi slide. Di sini dia file intent sama dengan intent this. Ini yang bagian sini ini adalah activity tujuannya. Dia tujuannya itu mau kemana? Lalu intent.put extra. Nah, kalau ini dia apa lagi namanya? Dia menambahkan sesuatu di dalam intentnya, di mana misalkan ya di sini misalkan contoh node.id, ini key-nya, yang di sini key-nya, yang di sini isinya. Jadi ketika kita pindah ini yang kita mulai start activity baru intent dengan ada extra ini seperti yang di atas sini, maka di activity yang dituju butuh juga key untuk menerima. Tapi nanti kita akan praktekkan juga. Coba kita lihat dulu di sini, sudah. Oke, kita lihat sini. Coba KCT2. Yaps, berhasil. Jadi ketika tadi ditekan apa lagi? Aduh. Rusak kabel. Ketika ditekan tadi yang button pertama, maka akan berlanjut ke aktiviti kedua. Saya tekan kembali. Mana ini? Oke. Nah, terus coba deh kita tambahkan lagi button pada aktiviti manual. Mana itu? Ini yaps. Ini di sini. Sini kita tulis ID-nya itu adalah BTN2. Oke. Karena apalagi karena sebenarnya sama, yang mau kita istilahnya fungsinya itu sama. Ketika ditekan ini ke activity 2, lalu di activity 2 juga ada button, kita tekan kembali ke activity 1, maka kita copy saja perintah yang ada di main activity yang pertama. Seperti ini copy, lalu main activity 2, kan enter di sini. Apps, sini kita kasih masuk, di sini nama objeknya itu btn act2. Dengan ID di sini adalah btn2. Sini btn2. File intent is main activity. Nah, karena di sini tujuannya, jadi otomatis kita harus tujuannya kan mau ke main activity, jadi di sini ganti jadi main activity. Oke, kita coba run kembali. Masih run. Ini baru intent apa tadi namanya? Intent explicit. Nah, kita coba ke activity 2. Sekarang activity 2. Oh, sorry, enggak saya edit tadi dari semuanya. Tapi ini ketika diklik dia akan kembali ke activity pertama. Nah, seperti itu. Coba kita lihat di sini. Menavigasi ke aplikasi eksternal tertentu. Nah, di sini dia misalkan ada aplikasi kita, misalkan sudah bikin aplikasi dengan nama package-nya ini ya, home.example.workapp.fileopen. Jadi bisa kita untuk membuka aplikasi lain dari aplikasi kita sendiri seperti itu. Nanti kayaknya masuk di intent implicit deh. Nah, ini implicit intent atau intent implicit. Jadi menyediakan tindakan umum yang dapat dilakukan aplikasi, diselesaikan menggunakan permintaan tipe data dan tindakan ke komponen yang diketahui. Memungkinkan aplikasi apapun yang cocok dengan kriteria untuk menangani permintaan. Contoh. Jadi contohnya di sini, tadi yang saya bilang ketika kita menekan tombol, lalu itu bisa membuka aplikasi lain yang sudah terinstall. Contoh dari aplikasi kita bisa untuk membuka aplikasi WA, bisa membuka Google, bisa membuka YouTube. Nah, mungkin kalau ini yang dicontohkan ini adalah untuk mengirim email seperti itu. Coba deh, penasaran juga. Kita di sini bikin lagi satu button. BTN
email. Oke, sekarang send email. Di sini tab to bottom of ganti jadi btn1. Oke, seperti ini. Lihat. Sekarang sudah ada, nama ID-nya itu adalah btn email. Kita bikin share lagi. btn btn email btn1 btn email btn email save on click listener. Oke, nah sini kita lihat file intent oke, masih sama ke sini. Oke, ada yang berubah sedikit. Di sini dia isinya intent.action send. Oke, jadi bukan antar activity tapi antar aplikasi yang ada aksinya. Intent apa nih? Intent apa ya? Send sorry action send. Oke, seperti ini. Lanjut lagi. Sini intent dot type. Sini explain. Oke, kita ikuti saja dulu. Jadi jangan diambil pusing dulu. Intent dot put extra intent dot extra mana? Extra mana ya? Extra email koma. Nah, ini kayaknya email addresses. Email addresses ini mungkin string di sini. Coba deh, saya bikin string. String namanya ini. Addresses. String. Ini kan. Jangan. Misalkan ke mana? Ke email saya deh. @gmail.com. Sini addresses. Oke. Lalu ada lagi put extra sama seperti di atas. Seperti ini intent extra text. Oke, kalau di atas ada extra email, di bawah di sini adalah extra text. Gimana isinya mungkin ya? Ke sini tulis how are you? Oke. Oke. Terus jika intent tersebut activity manager start activity intent. Oke, coba mungkin langsung saja kita coba di sini start activity intent. Nanti di sini deh, karena sama di atas. Intent email, di sini intent email. Oke. Coba kita jalankan. Sini ya, implicit intent. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini contoh bikin aplikasi profil dan ingin disebar ke teman-teman yang lain. Di situ profil ada nomor WA dan ada nama. Dan misalkan ada icon WA tuh. Jadi ketika ditekan icon WA-nya, maka langsung bisa beralih ke aplikasi WA dengan nomor yang tertera. Saya coba dulu di sini bisakah ini? Oh, ada error. Kita lihat di sini apa tadi namanya di SC4 ya. Oke. Kita send email. Di sini. Oke, kali bagian situ.
No activity phone to handle internet. Kita lihat di sini. Oke. Nanti ini akan saya praktikkan lanjutkan. Kita lanjutkan dulu slide-nya karena ini masih slide awal. Nanti ingat ya di bagian internet visit. Oke. Lanjut. Sekarang kita main di app bar. App bar, app bar, navigation drawer dan menu. Oke, bisa lihat di sini app bar itu seperti ini. Yang apa lagi? Tampilan awal itu seperti ini, lalu ketika diklik ini yang tiga titik di atas, lalu bisa kita munculkan di sini ada setting. Nah, ini juga sama tampilannya seperti yang ada di WA kalau tidak salah. WA itu kalau misalkan teman-teman buka, pasti ada juga di situ titik tiga di ujung kanan atas. Di situ ada grup baru, ada sharean baru, WhatsApp web, pesan bintang dan setelan. Oke, lanjut. Ini ada app bar, di sini juga navigation drawer. Oke, jadi navigation drawer itu yang mana? Kalau tadi yang sebelumnya di sini kita lihat yang titik tiga ini di sini ada menu. Terus kalau misalkan navigation drawer itu letaknya ketika kita klik yang bagian sini, ini garis tiga juga. Jadi ketika diklik ini akan muncul seperti ini, seperti aplikasi apa ya yang ada seperti ini. Ada pokoknya aplikasi yang dia memunculkan dari samping, entahkah itu beranda atau apa ya, pasti ada seperti ini. Menu, oke. Sebelumnya, kalau misalkan kita ingin membuat ini app bar, navigation drawer, coba kita bikin dari sini, PC4. Itu bisa langsung kita buat dengan cara file, new, kita bikin project baru istilahnya. Project, kita bisa pakai yang bagian ini, navigation drawer activity. Coba ya, kita coba bikin navigation drawer of draw app. Ini oke, kita lihat dulu. Oke, apa ini? Apa ini tidak mau tampil? Oke, bisa dilihat di sini sudah. Kalau kita memilih tadi navigation drawer, lihat di sini perbedaannya di bagian layarnya ini sudah ada banyak layer yang ada. Ada juga folder untuk menu. Kita fokus dulu di bagian apa? Bagian layar. Kita lihat activity menu-nya. Yap, seperti ini. Bisa dilihat ini sama seperti yang ada di slide yang ini. Coba deh kita run. Ini kita run. Oke, sambil tunggu. Saya maksimas dulu ini. Mana tadi tuh? Sempat not responding tadi. Oke, tadi kan ada navigation drawer, ada juga app bar. Nah, di sini bisa kita lihat ada juga app bar main. Dia satu paket istilahnya. Mana kita bilang?
Yaps. Dan ini app barnya. Jadi bisa dilihat hanya seperti ini untuk app bar itu sendiri. Untuk kita lihat belum hasilnya. Oke, sudah selesai. Kita lihat di sini. Yaps, misalkan kita klik yang bagian sini, ujung kanan atas, akan muncul setting. Lalu ketika kita klik yang bagian sini, maka akan muncul seperti ini dari sebelah kiri. Ini adalah navigation drawer, dan yang di atas ini adalah app bar-nya. Oke, kita lanjut dulu di bagian slide-nya. Sekarang menu, menentukan item menu di sumber daya menu XML. Maksudnya ini kayak menentukan item menu di resource menu XML, terletak di folder res baru menu. Sekarang kita lihat, nah itu folder dia tempatnya ada di res, baru ada di menu yang ini. Menu XML, kita lihat dia ciri-cirinya itu tagnya tag menu seperti ini. Main, kita lihat di main. Ini untuk bagian menu. Jadi menu di sini untuk memunculkan apa yang ada di dalam tadi app bar. Kan ini bersatu setting. Coba kita tambahkan lagi item yang lain. Kita copy paste saja. Ini 3 lah. Setting. Di sini misalkan action profile. Sini action logout. Titelnya di sini karena saya tidak menggunakan string, langsung saya di sini misalkan profil. Di sini apa lagi? Logout. Oke. Kenapa tidak mau tampil ini? Kita lihat terlebih dahulu bagaimana hasilnya. Jadi tadi itu satu paket ya. Ada namanya app bar, ada namanya navigation drawer, ada juga ini bagian menu. Mana tadi itu kita lihat apps ini ketika kita klik ini, dia akan bertambah. Jadi kalau contoh kayak di WhatsApp itu kan dia ada WhatsApp web, ada WhatsApp apalagi di situ, ada grup baru kalau tidak salah. Coba kita lihat dulu. Gimana ya? Saya buka dulu di sini. Ya ada grup baru, ada juga siaran baru, ada WhatsApp web, ada pesan berbintang dan setelan seperti itu. Menu. Nah ini tadi more menu option. Jadi ini yang bagian saya lihat ya. Kenapa di sini? More menu option. Jadi yang di bagian sini ini untuk di bagian ini di sini. Yap, bisa lihat juga. Jadi ada 2 ya di sini. Ada activity main drawer XML, ada juga yang main. Yang main itu yang di sebelah kanan atas untuk menunya. Yang 3 titik ini ya. Terus yang activity main drawer di sini untuk yang ini. Ini apa? Ini menu untuk yang di bagian ini nih. Di sini kan ada home, ada galeri, ada slideshow. Terus bagaimana caranya kita tambahkan, bagaimana cara edit, bagaimana caranya hapus, kita buka di bagian sini, activity main drawer. Ya, sini. Nah, di sini bisa kita untuk tambahkan apa? Tambahkan ikonnya, kita ganti ini. Misalkan saya tambahkan lagi deh. Kita tambahkan di sini apa ya? Item misalkan nav search. Oke. Ikonnya apakah sudah ada? Menu search. Tidak ada. Ada share. Coba kita pakai share. Berarti kita ganti di sini jadi share. Lalu di sini menu share. Tidak ada, sorry. Jadi kita mungkin langsung ganti jadi share. Yap, seperti ini. Kita coba. Ya di sini ada 2 ya. Untuk runnya ada yang bagian kiri dan ada juga bagian kanan. Apa bedanya? Kalau misalkan teman-teman cuma
edit di bagian XML yang bagian layer, teman-teman cukup klik yang bagian sini. Oh, ini tidak bisa karena saya baca dulu. Oke. Itu ya, kalau misalkan cuma bagian layer tok saja, teman-teman bisa cukup klik yang bagian sini. Tapi kalau misalkan ada yang di bagian Java-nya juga, teman-teman bisa lihat bagian sini. Tapi karena ada error, kita coba yang bagian kiri coba. Share. Oke. Sini saya tampilkan. Sorry. Yaps, ini di bagian share. Sudah ada. Jadi begitu caranya untuk menambahkan. Kita lanjut lagi. Gimana tadi? Lanjut. Contoh option menu. Nah, ini yang tadi sudah dipraktikkan sebelumnya, yang kita menambahkan option menu untuk navigation drawer. Nah, ini juga contoh sama sih, sama juga caranya untuk menambahkan di bagian menu di bagian yang kanan atas seperti itu. Inflate option menu. Jadi kita lihat ada inflate option menu. Inflate option coba kita lihat dulu di bagian activity dan content. Waduh. Nah, inilah kalau misalkan kita bukan membuat activity atau membuat project di mana activity-nya itu bukan empty. Ketika kita memilih template yang istilahnya langsung jadi, yang navigation drawer tadi, sini sudah banyak codingan yang ada di dalamnya. Seperti ini. Nah, tadi kita lihat di sini, inflate option menu. Di mana itu untuk inflasi. Dia menggunakan metode seperti ini, on-create option menu. Bisa kita lihat di dalam activity.cat itu sudah ada yang ini. Dia menu inflator.inflate r menu baru main. Nanti yang dia kan yang ini. Coba kalau misalkan yang dalam metode ini kita kasih komentar. Coba kita run kembali. Lihat. Kalau misalkan kita kasih komentar macam yang tadi, maka otomatis tidak ada di sini untuk menu yang bagian ujung kanan atas titik 3. Ya, tidak ada. Jadi gunanya metode ini untuk ya itu juga menampilkan seperti itu. Lanjut lagi. Handle menu option selected. Override function on option item selected. Okay, when item ID, RID, action intent, all intent. Oke. On option item selected. Oke. Apakah sudah ada di sini? Ini on create option menu, support navigate. Oke, jadi yang di sini ada tambahan handle menu option selected. Jadi kayak kita bagaimana caranya ketika ada menu yang ditekan, maka akan istilahnya kayak bereaksi. Ada aksi yang akan dilakukan. Jadi bukan cuma intent saja, ada di sini fungsinya on option item selected. On option. Jadi, coba kita bikin sini. Oke, di sini ada satu tips. Di sini kita lihat pertama, di sini kan override function. Oke, di override. Lalu daripada kita tulis lama-lama, dan override fun on option item selected, kita cukup tekan di keyboard di sini alt insert. Lalu dia akan muncul dialog seperti ini. Terus kita tekan lagi di sini override method, karena tadi kan awalnya override. Nah, kita cari di sini apa sih tadi? On option item selected. On
action item selected. Nah, yang ini. Ini. Oke. Yaps, dia akan otomatis sudah ada seperti ini. Kita lihat lagi di dalam isinya itu, ada return di sini kah? Di atas, sorry. Coba di sini. Yaps. When item ID r.id.action. Halo, kenapa tidak ada action internnya? Action logout profile. Yaps, karena kita lihat dulu action intern. Oh, coba. Ini dia RID action intent ada pada di bagian menunya. Mana itu? Mana? Saya close dulu yang lain supaya tidak pusing. Oke. Sini dulu. Nah, dia di situ ID-nya, dia berdasarkan ID di sini. Di sini kan ada action setting, action profile, action logout. Kalau misalkan di sini saya action profile deh. Action profile. Oke. Lalu sini seperti ini. Kita coba. File intent sama dengan intent besar ini, lalu ini intent dot action web source. Jadi ini dia akan melakukan aksi melakukan searching di web. Lalu apa yang akan mau di searching, yaitu kita tambahkan di put extra. Intent put extra search manager, mana di sini ini dia search manager ini dot query koma pizza. Oke, tambahkan lagi if, ada sini if intent dot resolve activity package manager tidak sama dengan null, maka yang terjadi itu adalah start activity intent. Ini seperti ini. Ada lagi else, kita lihat. Tidak, bukan di sini. Dia di bagian mana ini? Sini ya. Ini penutupnya ini. Ayo saja. Oke, baru di sini else. Close. Aduh, kenapa cuma ini ya close? Close.make text this, item titik close titik length short but show. Oke. Coba deh. Nah, ini kan karena sudah masuk fragment, kita coba lagi yang tadi. Apakah benar ketika kita mengklik yang bagian profile, apakah tampilannya ini, apakah error? Kita klik profile sebelah. Yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Apakah ini di atas? Kita coba lagi. Oh ya, jadi begitu juga ya untuk tips untuk teman-teman kalau misalkan dihadapkan dengan error, jangan coba, maksudnya jangan langsung pusing dulu. Saya lihat dulu di mana bagian errornya. Kalau memang tidak ada errornya, kita lihat di bagian codingan, kiranya apa yang bisa ditukar-tukar seperti tadi.
Tapi kita coba lihat apakah ini sudah benar. Profil. Oh, sama ya. Nah, ini lagi. PR lagi nih. Ada PR lagi. Kita nanti akan coba deh. Itu saja sih semuanya. Nanti kita coba. Berarti sudah ada 2 PR tuh. Lanjut lagi ya. Fragmen. Oke, di sini kita akan fragmen. Jadi, nah, bisa dilihat di sini. Oke, fragmen di sini. Misalkan contoh lihat yang bagian tablet. Di bagian tablet, misalkan di sini ada opsi pilihan. Kalau teman-teman biasa lihat web, ada di situ yang di bagian apa lagi nama istilahnya itu kalau di web. Jadi ketika dia tekan di sebelah kiri, misalkan beranda, maka di bagian kanan di sini akan berubah. Tapi di sini kan tetap dia akan menampilkan begitu. Cuma yang berubah itu yang mana yang kita klik, maka itu akan aktif. Cuma fragmen itu ada di mana ya? Ini dari sini. Ini fragmen yang di bagian sini. Begitupun juga yang di bagian HP. Contoh misalkan ada listnya, ketika klik ini yang muncul itu di bagian ini. Coba bayangkan misalkan banyak list ini, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalkan ada list 9 list, di mana 9 list ini menampilkan isinya isi layarnya itu beda-beda. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan fragmen, dia menggunakan, maksudnya kita manual menggunakan satu list ini satu activity. Bayangkan teman-teman membuat 9 activity, kan jadi semakin banyak activity juga semakin berat. Nah, jadi bagaimana caranya supaya mengakali itu ya kita bisa menggunakan fragmen, di mana istilahnya fragmen ini dia menjadi wadah untuk mengganti-ganti tampilannya. Jadi di sini ini yang digunakan itu cuma satu activity, di mana di activity itu terdapat namanya fragmen. Jadi fragmen ini yang fungsinya untuk menampilkan apa yang kita pilih dalam list yang sebelah kiri. Seperti itu. Oke, di sini lihat fragmen itu mewakili perilaku atau bagian UI dalam suatu aktivitas, mikroaktivitas. Harus di-hosting di dalam suatu activity. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi fragmen ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi di mana itu fragmen harus dia istilahnya hosting ya, istilahnya kayak ditempel di activity, di satu activity. Begitu. Siklus hidup terkait untuk menjadi tuan rumah siklus hidup aktivitas. Oke, jadi untuk life cycle-nya atau siklusnya fragmen itu ya bergantung lagi dari siklusnya activity yang ditempati. Dapat ditambahkan atau dihapus pada waktu proses. Catatan tentang fragmen. Oke, di sini ada catatan sedikit. Di sini gunakan versi Android X dari kelas fragmen. Seperti ini. Android X fragmen.app fragmen. Jangan gunakan versi platform dari kelas fragmen yang seperti ini, Android App fragmen. Jadi yang ini sudah tidak digunakan lagi. Kita sekarang menggunakan yang sudah versi Android X seperti ini. Coba deh, kita coba. Terlalu ribet, kita coba deh yang bagian MC lagi kembali. Itu ini. Nanti akan saya kali. Oke, tadi fragmen ya, fragmen. Coba deh di sini, misalkan saya ini 2 teksnya dengan button kita hapus dulu. Baik. Sini kita fragmen. Pasti error. Sini file frg1 fragmen. Nah, mungkin di sini yang dimaksud tadi. Di sini kita lihat ketika mau membuat objek di mana tipe datanya, di sini kita lihat kan kita mau inisialisasi objek dari fragmen. Nah, di sini kita gunakan yang ini, fragmen baru Android X.fragmen.app. Nah, terus yang tadi dilarang digunakan itu yang Android App fragmen. Kita lihat di manakah itu
Control spasi Android app. Nah, ini. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini biasa ada yang dicoret seperti ini. Nah, berarti itu sudah tidak digunakan lagi atau mungkin sebentar lagi atau yang akan ke depannya itu bakal dihapus. Jadi yang sebagai gantinya kita akan menggunakan fragmen yang ada Android X-nya. Nah, seperti ini. Navigasi dalam aplikasi. Oke. Untuk fragmen kita lihat dulu, tunggu ya. Oke, sekarang komponen navigasi. Koleksi perpustakaan dan perkakas. Koleksi maksudnya di sini koleksi library dan tools termasuk editor terintegrasi untuk membuat jalur navigasi melalui aplikasi. Mengasumsikan satu activity per grafik dengan banyak tujuan fragmen. Terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, navigation graph, navigation host, itu nav host, ada juga navigation controller. Coba deh kita buka yang bagian sini. Oh iya, ini mana activity-nya? Oke, bermain. Content main. Oke. Jadi di sini ada 3 bagian utama, ada namanya navigation graph, ada juga navigation host, ada juga navigation controller. Apa sih bedanya? Pertama, navigation graph itu mewakili serangkaian fragmen atau activity tujuan. Aduh, lobet. Oke. Mewakili serangkaian fragmen atau activity tujuan yang dapat ditampilkan oleh aplikasi Anda. Lalu navigation host, wadah yang menampilkan tujuan yang tercantum dalam grafik navigasi. Navigation controller, sarana menavigasi di antara berbagai tujuan. Oke, mungkin bingung. Coba kita lihat di bagian sini. Kita lihat di folder navigation. Sini apa ya isinya? Navigation. Oke. Lihat dulu di katanya. Oke, di sini tadi kan ada navigation graph, ada navigation host, ada juga navigation controller. Navigation controller, nah ini yang nav controller. Kita lihat sini agak bingung sih karena banyak di sini harus kita olah satu-satu. Tapi nanti kita akan coba buat. Lanjut lagi menambahkan dependencies. Oke. Jadi kalau kita ingin menggunakan bagian navigation itu di dalam build.gradle kita harus menambahkan dependencies. Ini ada di mana? Kita lihat ada di sini. Gradle script build.gradle. Yang dia minta tadi ada di dalam mana? Masih ada ya. Dia ada di sini. Build.gradle modul yang bagian modul ya. Baru kita ke bawah. Yaps, ini implementasi semua. Kita lihat di sini implementation Android X navigation fragment KTX. Navigation UI KTX. Apakah di sini kita sudah ada? Kita lihat di sini kita cari. Yaps, di sini kita sudah mempunyainya. Sini pertama Android X navigation fragment KTX dan juga UI KTX. Ini dua sudah ada ya. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat aplikasi yang ingin ada navigasinya, maksudnya untuk mempermudah juga menggunakan navigasi, ketika membuat project itu bukan membuat project yang apalagi tadi itu yang template-nya navigation drawer. Misalkan teman-teman pilih yang bagian empty activity, nah teman-teman harus menambahkan manual seperti ini, harus menambahkan dua implementation seperti ini. Contoh, misalkan kita buka di SC4. Kita lihat di bagian Gradle script, Gradle. Kita lihat di sini belum ada untuk navigasinya. Terus bagaimana cara menambahkannya? Ya, misalkan di sini sudah ada, kita copy dari sini, lalu kita paste di sini.
Nah, ingat kalau di bagian file-file yang ada dalam Google Gradle ini, ketika kita menambahkan sesuatu atau merubah sesuatu, pasti akan muncul di sini tulisan synchronize now. Sinkronisasi sekarang. Oke, jadi harus kita sinkron sekarang. Di sini akan masuk memproses. Oke, jika sudah, maka ini dependensi yang sudah masuk di dalam project kita seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada navigation host. Navigation host. Di sini lihat ada fragment. Navigation host Android name. Oke, kita lihat di mana di sini. Kita close lagi yang lain. Kita buka di content main. Fragment ya, ini bisa dilihat di sini. Di sini di ID-nya navhost fragment. Lalu lihat ini yang di bold di sini. Add default navhost true, baru navgrab-nya navigation slice navgrab name. Oke, ini kita lihat di sini. Apakah sudah ada? Navhost-nya true, navgrab-nya navigation, mobile navigation. Oke, jadi ini mengacu ke mana? Kita klik ini. Ya, dia akan mengacu ke yang bagian navigation. Bagian sini. Jadi, ini saya bilang tadi, fragment itu sebagai wadah. Jadi, dia akan menavigasi. Ini komponen, dua komponen yang pentingnya ada di sini. Ini dua terakhir. Jadi, kita bisa secara apa ya istilahnya? Di sini ada sudah disediakan nav untuk apa? Nav home, galeri, dan slideshow. Ini berdasarkan menu yang ada di bagian sini. Ini. Lihat ya. This is home fragment. Nah, jadi ini fragment home. Ketika kita klik bagian galeri, nah, this is gallery fragment. Lalu kita klik lagi bagian slideshow. This is slideshow fragment. Jadi yang di bagian sini dia sebagai wadah. Lalu di bagian navigation sini itu yang akan dipanggilnya. Di sini dia bikin fragment. Di sini berdasarkan apalagi berdasarkan fragment yang ada, dia bikinkan juga di sini tampilannya. Lalu yang paling penting di sini adalah bagian ID-nya. Ini nav home, nav gallery, nav slideshow. Itu. Nah, ini application graph. Tipe resource baru yang terletak di direktori resource baru navigasi. Itu tadi yang ini. Nah, file XML berisi semua tujuan dan tindakan navigasi Anda. Mencantumkan semua tujuan fragment. Apa lagi itu? Tujuan fragment atau activity yang dapat dinavigasi. Mencantumkan tindakan terkait untuk melintasi di antaranya. Maksudnya ya, tindakan apakah kita mau ke sini, apakah mau ke sini. Secara opsional, jadi bisa mencantumkan animasi untuk masuk atau keluar. Jadi kayak transisi perpindahan itu kita bisa tambahkan, tapi itu opsional ya. Application editor di Android Studio. Oke, coba deh. Begitu kan? Action, oh ya. Ketika kita tambahkan, maka dia akan ada action di situ. Oke. Buat sebuah fragment. Oke, jadi sini yang pertama extend fragment class beroperate on create view, lalu invite a layout for the fragment that you have defined in XML. Oke, kita lihat di sini, aduh tuh. Data fragment on create view. Oke. Kita lihat saja yang sudah ada di sini. Ya, karena kita lihat di sini. Oke.
Lihat di sini, ini activity main tadi untuk yang menampung semua, di mana di dalam activity main ini dia ada app bar main, dia include-kan, di mana ini app bar main itu berasal dari file yang ada di sini. Jadi caranya bagaimana sih caranya untuk misalkan ada dua file XML nih, terus teman-teman ingin misalkan yang file XML satu mau ditampilkan di dalam file XML yang satunya lagi. Teman-teman bisa gunakan tag include seperti ini. Lalu menggunakan atribut layer, langsung isinya adalah ID daripada layer tersebut. Di sini lihat add layer app bar main. Kita buka di sini app bar main. Oh, bukan ID ya, tapi nama filenya. Jadi yang ini layer add layer slash app bar main itu adalah nama filenya ini, gitu. Lalu di sini ada juga navigation view. Oke. Nah, terus bagaimana caranya ini bisa tampil ini? Nah, pertama kita lihat kan di sini cuma dua widget. Ada include sama navigation view. Yang untuk navigation view itu untuk yang bagian sini kotak kiri. Ini tahu saja. Nah, sekarang kita coba klik bagian app bar main. Tekan kontrol dan tahan lalu tekan ini. Yep. Kita lihat di sini. Ini di dalam app bar main. Kita lihat di sini dia ada app bar layer. Jadi untuk yang warna biru itu di atas adalah codingannya seperti ini. Lalu kita lihat lagi floating action button. Nah, dia ada di sini untuk icon pesan. Dia namanya floating action button. Secara default ini ya. Tapi kita tidak akan ulik yang bagian sini dulu. Lanjut lagi. Sekarang dia di bawahnya ini yang app bar. Ini kan warna biru. Nih. Ini. Terus di bawahnya ini yang putih. Dia itu adalah yang include. Ini lihat kotaknya. Jadi dia menginclude layer lain lagi. Yang dia include apa? Adalah content main. Yang ini. Lalu kita kontrol lalu klik. Sekarang kita ada di content main. Nah, di content main ini di sini ada fragment. Nah, jadi begitu untuk apa ya? Untuk alurnya sebenarnya untuk alur di bagian XML-nya seperti itu. Coba kita lihat sini extend fragment class. Oke, sekarang kita akan di bagian Java-nya. Sini kita buka ini Java. Nah, kalau empty activity itu kan di bagian nama package ini di dalamnya cuma satu, main activity.kt. Sedangkan kalau ya template ada lagi di sini. Bukan cuma laptop saja yang banyak dengan resource yang lainnya. Tapi di bagian Java-nya juga ada nih. Ada di sini folder UI. Di mana UI ini ada lagi isinya. Ada galeri, home, slideshow. Galeri, home, slideshow. Oke. Coba kita buka home fragment. Apps di sini kelas home fragment, baru di sini tipenya adalah fragment. Nah, seperti ini. Kalau ini dia detail fragment, baru fragment. Oke. Nah, teman-teman juga misalkan dihadapkan dengan codingan seperti ini, jangan pusing. Kalau misalkan, kenapa ini ke bawah? Sedangkan di contoh, dia menyamping seperti ini. Sama ya sebenarnya. Misalkan ditaruh sini, dia juga taruh di sini. Dia juga taruh sini. Ini juga. Ya, seperti itu. Menentukan tujuan fragmen. Tujuan fragmen ditandai dengan tag tindakan di grafik navigasi. Tindakan dapat ditentukan dalam XML secara langsung atau di editor navigasi dengan menyeret dari sumber ke tujuan. ID tindakan yang diotomatisasi mengambil bentuk action source fragment to destination fragment. Oke, saya lihat dulu di sini. Oke, contohnya fragment destination. Oke, kita lihat sini.
pusing sini banyak sekali untuk bagian apa lagi namanya, bagian codingannya, controller lagi. Oke, jadi di sini fragment destination kita lihat sama yang tadi sudah saya praktekkan di bagian mobile navigation. Kita lihat di sini fragmennya seperti ini, terus ada action nih, kita mau tambahkan action yang ini. Caranya bagaimana? Yang ini kita akan ke sini, apps dia otomatis akan bertambah. Tapi coba deh, mau run dulu, mau lihat dulu apa sih sebenarnya ketika ditambahkan action ini. Oke, sudah selesai. Kita tambahkan lagi sisa fragment, galeri, slideshow. Coba kita ada apa ya? Coba kita bikin fragment langsung di XML. Oke, tidak bisa ini ya. Mungkin akan saya kaji lagi nanti. Untuk fragment destination. Oke. Navigation controller selanjutnya. Atau bisa disebut nav controller. Jadi di sini nav controller itu mengelola navigasi UI di host navigasi. Menentukan jalur tujuan hanya menamai aksi tetapi tidak menjalankannya. Untuk mengikuti jalur gunakan nav controller. Selain activity. Nah, ini yang saya dapat tadi ada di bagian sini. Checklist yang lain. Yap. Ini saya komentar dulu. Ini. Nav controller, file nav controller RID dot my nav host fragment. Ini. Yaps. Jadi fragmennya itu dia mainnya ada di sini ya. Function navigate to the tile. Nav controller dot navigate action. Oh, oke. Nav controller mana dia? Dulu. Function navigate to the tile. Oke, jadi nama function navigate to the tile. Controller dot navigate di sini dia tidak ada ya. Nav controller dot navigate. Oh, ada ini. Tapi sini navigate up. Sudah. Ya. Kalau yang ini metode ini dia untuk apa lagi namanya? Yang di bagian ujung kanan atas kalau tidak salah tadi. Nanti lagi, banyak sekali PR-nya ya. Kita nanti akan coba deh. Saya akan share juga di grup bagaimana hasilnya. Tapi kita lanjut dulu di bagian sini. Sekarang passing data antar destinasi. Menggunakan argumen yang aman atau args yang aman. Memastikan argumen memiliki tipe yang valid. Memungkinkan Anda menyediakan nilai default, menghasilkan kelas, source, destination, direction dengan metode untuk setiap tindakan di tujuan tersebut. Menghasilkan kelas untuk mengatur argumen untuk setiap tindakan. Menghasilkan target destination, argumen yang menyediakan akses ke argumen tujuan.
Tidak ada ya. Lanjut. Setting up set arcs. Oke, ini baru Kak juga. Saya juga baru juga dapat yang bagian sini. Di sini dia ketika ingin menggunakan ini setting up set arcs, dia di dalam build.gradle, di dalam dependencies-nya itu ada ini classpath _x navigation. Ini coba kita lihat apakah di sini sudah ada atau belum. Kita lihat dependencies. Oh, belum. Jadi sini dia akan tambahkan seperti ini classpath _x navigation. In the app or module build.gradle file. Jadi sini apply plugin accept argument token. Dia plugin, kalau plugin yang ada di yang tadi yang pertama, yang ini classpath _x itu dia berada di build.gradle yang atas. Kita lihat di sini dependencies yang ini. Di sini kita bisa tambahkan yang classpath tadi, classpath untuk yang set arcs. Lalu untuk app modulnya kita bisa tambahkan di sini. Ini, di sini plugin. Di sini kita tuliskan _x navigation save arc link itu. Sending data to arguments with explanation fragment will expect. Kenapa ini enggak terang? Apa lagi namanya di sini? Coba tulis dulu. Ini kita apa saja yang bagian sending data, karena kita langsung saja nanti dipraktikkan. Sending data agak ribet sih kalau nanti saya coba dan saya akan kirim di grup untuk lanjutannya seperti itu. Oke, mungkin di sini lebih ke teorinya saja dulu. Destination argumen. Oke, sini coba deh. Ada tipe argumen yang dukung. Jadi kalau kita ingin mengirimkan data, dibutuhkan argumen. Di mana di situ ada tipe datanya. Kita bisa menggunakan integer, float, long, boolean, string array. Ada juga itu di bawah 2, enum dan resource reference. Ini kalau kelas custom lagi serial list sudah terasa lebih seperti ini. Ini lebih advance lagi nanti. Oke, di sini untuk membuat tindakan dari sumber ke tujuan. Android ID, input, Android name, sampel, input. Sudah ditulis. Tindakan. Jadi lagi, kita lanjut dulu. Di dalam input fragment. Oh, jadi di sini ada input fragment.kt. Di sini juga ini navigate. Oke. Berarti kita nanti akan bikin yang namanya input fragment.kt. Oh ya, saya lupa. Untuk pembuatan fragment seperti ini ya. Misalkan teman-teman ingin membuat fragment lagi nih. Caranya di dalam ini apa ini? Nggak dipakai ini. Di dalam sini, caranya itu, misalkan kita mau bikin, ini kan ada semua direktorinya. Saya mau langsung di sini di luar. Misalkan klik kanan di sini, baru new. Baru kita pilih di sini fragment, lalu pilih fragment blank yang ini. Ini fragment blank sama seperti untuk empty activity seperti itu. Saya lihat blank fragment. Finish. Jadi ketika membuat fragment seperti itu otomatis akan terbuat file blank fragment.kt yang codingannya. Lalu akan terbuat juga yang fragment blank.xml seperti ini. Oke, jadi ini isinya. Nah ini frame layer digunakan untuk satu cara saja seperti ini. Oke. Sini banyak
kata-kata yang mungkin tidak terlalu saya pakai sih. Biasa saya delete saja kebanyakan. Karena yang dipakai biasanya cuma di bagian sini saja, override function on grid view. Yang ini dari sini ke atas itu tidak dipakai. Seperti itu sih. Nah, nanti untuk fragment kita PR besar. Fragment navigasi UI. Lanjut lagi di sini ada menu yang akan direvisi. Maksudnya menu di sini menu yang ada di dalam resource menu tadi yang ini ya. Ini dua. Tapi ini dalam bentuk codingannya. Oke, kenapa di sini kita lihat kenapa bisa terhubung? Karena di sini ada sini item, menu item. Di sini kita lihat mana tadi itu? Mana dekat ya? Ini kayaknya kalau tidak salah menu, coba kita cari menu. Menu kita cari ke bawah. Oh ya, ini juga ada tips nih. Kalau misalkan teman-teman ingin mencari suatu kata, terus banyak sekali codingan di sini dan pusing melihat terlalu banyak kata, teman-teman bisa tekan di keyboard yaitu Ctrl F. Maka akan muncul di sini kotak untuk pencarian. Di sini tinggal kita tulis katanya apa, yaitu menu. Lalu di sini lihat ada berapa yang terlihat. Di sini ada 12 kata. Kita sekarang yang bagian ini ada di kata yang ketiga. Oke, kita lihat di atas. Oke, bukan ini, ke bawah. Bukan. Ada klik option menu. Nah, mungkin ini sepertinya sih. Oh, ini. On option item selected ya ini. Drawer layout untuk navigation drawer. Apa di mana? Untuk text drawer layout material navigation view. Oke, itu ada di bagian bukan sini. Plus other. Sudah masuk di jam-jam ngantuk memang di sini. Navigation view. Ayo coba di sini. Nah, ini dia. Drawer layout untuk navigation drawer. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat yang di bagian sini, ini yang kotak kiri, sebelah kiri ini, teman-teman bukan menggunakan yang namanya linear layout, relative layout, constant layout, tapi lihat di sini bagian rootnya, teman-teman di sini menggunakan drawer layout seperti yang ada di sini. Kalau kita hapus, hilang. Apa di ini ya? Tidak akan bisa kalau ini ya. Seperti itu. Jadi kita di sini menggunakan tadi apa? Drawer. Yap, seperti itu. Upload configuration drawer. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ada ID-nya kan ini? Oh, ada namanya drawer layer. Kita cari dia di sini drawer layer. Coba. Oh sorry, ada underscore-nya. Kita cari di sini. Oke. Jadi kita lihat di sini drawer layer itu di sini namanya drawer layer juga, cuma tidak ada underscore dan di sini ada apalagi namanya huruf L yang besar. Istilah ini namanya istilah camel case. Drawer layer kita lihat di sini ada satu. Oh cuma ini drawer layer. Dia dipakai di mana lagi nih? Oh dipakai di drawer layer. Ini pas pertama. Jadi dipakai di sini. Available configuration, app configuration. Drawer. Oke, jadi sambungkan drawer layer ke grafik navigasi. Jadi untuk bisa dilihat di sini kan di dalam navigasinya ini. Nah, itu. Bukan ini, sorry. Di sini kan ada home, ada galeri, ada slideshow, sedangkan ini kan yang share baru saya tambahkan tadi. Nah, lihat di sini app bar configuration di sini dia tambahkan, dia men-set
langsung dia panggil ID-nya saja. Ini ID dari mana? Di sini ID yang ada di dalam fragment yang tadi, yang di dalam main drawer di sini. Nah, ini. Itu. Jadi kalau misalkan yang tadi yang terakhir itu adalah share. Coba deh tambahkan di sini r.id.share. Nah, share. Oke. Lalu kita lihat lagi activity main drawer. Iya, di sini. Kita lihat di bagian navigation, mobile navigation. Nah, ini. Coba kita bikin yang baru. Nav apa tadi? Share. Sini namanya UI. Oke, di sini mengacu sama apa? Di mana lokasi fragmen yang ada di atas ini. Jadi karena di sebelumnya di sini com.example.navdraw app dari sini ini nama package-nya yaitu yang ini. Terus ada lagi di sini UI atau UI. UI adalah nama folder yang ini. Lalu slideshow nama folder yang ini. Lalu slideshow fragment. Sedangkan kita mau mengacu sama yang tadi sudah dibikin fragment yaitu blank fragment yang ini. Coba di sini kita langsung saja karena lokasinya ada di luar UI. Bisa dilihat ada di luar UI. Jadi kita tidak perlu menulis UI slideshow tapi langsung saja di sini blank fragment. Sini kita ganti di sini menu slideshow. Kita lihat sini di dalam string ini sudah dijelaskan di pertemuan pertama. Saya tambahkan lagi string supaya tinggal dipanggil saja. Share. Sini menu share. Layoutnya yang mana? Layoutnya yang blank. Oke. Ini ya. Sudah ada 4. Terus di bagian mana lagi tadi itu? Contoh deh, kita buka yang bagian fragmennya ini, slideshow. Isinya di apa sih? Cuma text view begini. Oke. Text view ini coba kita copy, atau jangan text view. Nah tadi, left share ini close, dan close. Fragment blank. Kita isi dia dengan apa bagus? Text view juga kah? Button kah? Button deh. Kita nanti jadi raw content. Sini juga nanti jadi raw content. Frame lagi. Gravity center. Oke. Seperti ini. Jadi kita coba nih, apakah ketika diklik share maka akan muncul di bagian fragment blank yang ini. Sudah. Oh, mana apinya tadi? Sudah mati. Mana. Oke, mana. Ya. Yaps. This is home fragment. Ketika kita klik share, apa yang terjadi? Yaps. Dia akan langsung lari ke share. Jadi untuk fragment dan navigasi itu seperti itu. Untuk tadi yang bagian argumen itu tidak kita implementasi,
karena itu lebih advance lagi. Mana lagi tadi? Jadi tadi penggunaannya itu yang drawer layet yang untuk di sini ya. Oke, lanjut lagi di slide. Tadi sudah memahami tumpukan belakang. Oke, backstack. Oke, jadi kita lihat di sini. Kita lihat yang dari step 1 yang dari sini. Activity baru yaitu activity 2 yang ini. Dimulai dan ditambahkan ke bagian atas tag activity 2 sekarang memiliki fokus dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Jadi maksudnya kan pertama tadi ketika ada itu yang intent, ketika pertama itu ada di activity 1. Yang activity 2 ini tidak terlihat terlebih dahulu. Terus kita klik tombol di mana akan muncul ke activity kedua. Otomatis activity 2 muncul lalu akan menimpa yang bagian activity 1. Lanjut, sekarang yang step 2 saat berada di activity yang ketiga, ini yang paling atas, activity yang di bawahnya ini, yang kayak samanya kayak tadi, yang kayak seperti ini akan dihentikan, istilahnya activity-nya akan di stop, seperti itu. Nah, ini yang step yang ketiga, saat Anda mengetuk tombol kembali, Android akan memunculkan activity 3 dari tumpukan dan menyelesaikannya. Activity 2 sekarang berada di atas tumpukan. Oke, jadi ketika misalkan kita menekan tombol kembali nih dari tadi, yang activity kedua, kita tekan tombol kembali, otomatis dari activity 3, yang jadi fokus sekarang adalah activity kedua, seperti itu. Jadi ini untuk yang bagian tumpukan activity ya. Nah, sekarang fragmen dan tumpukan belakang atau backstack. Kita bisa lihat di sini ada activity 1. Oke. Kita bisa lihat ini sama seperti yang tadi, di mana activity 1, misalkan kita mengklik di activity 1, lalu dia akan memunculkan activity 2 di mana di dalamnya itu ada fragmen. Itu yang di bagian pertama. Terus yang step kedua di sini, misalkan tadi sama dari awal activity 1 menekan dan akan muncul activity 2 di mana di dalam activity 2 ini dari fragmen 1 kita bisa lagi beralih ke fragmen 2 dengan menu tadi, contohnya seperti tadi ya, seperti ini on home, misalkan ini yang fragmen 1, ini fragmen 2, ini fragmen 3, jadi saling bertumpuk secara lalu yang step ketiga, jadi sama seperti tadi, misalkan kita tekan tombol kembali coba deh kembali, apa terjadi? Ya. Di sini penjelasannya, kalau kembali dia akan memunculkan activity yang sebelumnya atau di sini fragmen yang sebelumnya itu fragmen 1. Tapi karena tadi settingannya itu ketika kita memunculkan tadi itu apa tadi DSC bukan, nah draw ini dia. Oke, ketika settingannya tadi, ketika misalkan kita klik home, lalu kita klik galeri, maka yang bagian home itu dia akan dihentikan prosesnya. Jadi otomatis ketika kita tekan kembali, tidak ya, di sini bisa ya. Sorry, berarti tidak ada proses untuk berhenti itu. Ketika kita di-share, tekan kembali, nah dia akan kembali ke home. Jadi cocok yang bagian step 3 seperti ini. Rangkumannya. Jadi di sini niat. Kenapa gunakan niat? Mungkin di sini intent ya. Gunakan intent eksplisit dan implisit untuk menavigasi antara activity, menyusun aplikasi, menggunakan fragmen, alih-alih menempatkan semua kode UI dalam activity, menangani navigasi dengan navgraph, navfast, dan navcontroller. Nah, yang ini yang keempat menggunakan RGS yang aman, itu menjadi PR juga. Di sini ada menggunakan navigation UI untuk menemukan bila aplikasi atas, lacin navigasi, dan navigasi bawah yang tadi sudah dipraktekkan. Lalu Android menyimpan tumpukan kembali semua tujuan yang telah dikunjungi yang sebelumnya, yang backstack yang ini.
Oke, jadi nah mungkin itu. Misalkan teman-teman masih kurang pemahamannya ini kalau di bagian sini, kalau cuma ini. Nah, teman-teman nanti bisa klik nanti di sini slide-nya akan saya bagikan di grup Telegram. Di sini teman-teman bisa lihat di slide-nya, di mana misalkan teman-teman ingin belajar lagi, tinggal diklik saja bagian sini. Misalkan tadi post data between destination, klik, otomatis dia akan menghubungkan karena sudah ada link yang saya sematkan seperti itu. Nah, di sini juga untuk bahasa yang tersedia juga bahasa Indonesia. Kan kalau secara default dia bahasa Inggris seperti ini. Misalkan teman-teman yang lebih suka Indonesia ya pilih saja di sini ganti menjadi Indonesia. Seperti ini. Oke. Lagi apa lagi? Jadi kalau misalkan teman-teman ingin coba-coba nih mau bikin-bikin dari apa yang sudah dipelajari, teman-teman bisa ikuti pathway yang ada di sini. Jadi misalkan saya klik sini ya, Add Navigation. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada lesson 6. Dia namanya Add Navigation. Nah, dari sini teman-teman bisa ikuti. Sini saya 0% karena belum saya ambil. Ya, baru sampai sini. Nah, teman-teman bisa ikuti bagian sini. Ini bahasanya Indonesia atau Inggris? English ini masih tetap. Oke. Nah, jadi begitu. Kalau misalnya teman-teman ingin coba-coba nih, dan kalau memang teman-teman dari sini tidak bisa dan ingin masih bertanya, bisa teman-teman tanyakan di grup Telegram saja, karena di situ juga bukan cuma saya, ada teman saya juga yang lain. Teman-teman akan direspon di situ. Misalkan berkaitan dengan materi yang sudah dibawakan, seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Kakak Fadil. Terima kasih Kakak Karum sudah menjelaskan materi tadi tentang navigation. Selanjutnya kita masuk ke Q&A session. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan terkait materi kali ini? Dan kalau ada yang ingin bertanya di luar pertemuan kali ini bisa bertanya di grup Telegram. Nanti ada lagi. Oke. Mungkin di Telegram nanti ya. Oke, sip. Jadi itu dia materi tadi. Kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Hari ini kita udah belajar banyak hal ya, mulai dari layouting, di mana tadi penjelasannya juga sempat ke constraint layout, kemudian masuk ke data binding, kemudian juga sudah bersentuhan dengan navigation dengan menggunakan tadi ada fragment and activity. Jadi setelah pertemuan ini mungkin nanti bisa dieksplor lagi lebih lanjut tentang materi-materi tadi, dan lebih bagus alangkah baiknya juga untuk membuat study case masing-masing dari teman-teman sekalian. Oke, baik itu. Kemudian jangan lupa sekadar mengingatkan untuk besok hadir pada Minggu 25 April untuk materi selanjutnya, yaitu kita belajar tentang activity and fragment life cycle dan arsitektur komponen. Dari jam 10 sampai jam 12 untuk part 5, dan part 6 jam 13 dan 15 sampai 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa join di grup Telegram Android. Ini dia linknya. Linknya saya copy aja. Jangan lupa join di grup Android untuk misalnya ada pertanyaan terkait materi tadi atau materi sebelumnya. Kemudian jangan lupa untuk mengisi feedbacknya terkait bagi teman-teman yang sudah mengikuti materi tadi. Saya kopikan. Feedback. Feedbacknya. Oke. Kalau misalnya udah nggak ada lagi, saya tutup pertemuan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kanda Muhammad
Muhammad Rum telah menjelaskan materinya. Oke, baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Terima kasih, Kak.